Shalom saudara-saudaraku, selamat pagi. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Maka mari kita menyembah Dia, agar kasih-Nya lebih lagi dicurahkan dalam kehidupan kita. Mari kita seduh sejenak. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa.
terima kasih atas kesetiaan-Mu dalam hidup ini. Oh haleluya, haleluya. Oh Yesusku, terima kasih. Terima kasih. Oh terima kasih. Oh Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau boleh ada di setiap musim kehidupan kami. Engkau boleh ada senantiasa di saat kami lemah, di saat kami jatuh. Engkau datang dan menopang kami Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami butuh firman-Mu. Engkau sedia bersabda melalui pembicara yang boleh menyampaikannya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, shalom Bapak Ibu sekalian. Kembali kita berjumpa dalam doa pagi online. Saya percaya doa saya Bapak Ibu semua ada dalam kondisi yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan kita ingat selalu bahwa mengucap syukur adalah sumber segala berkat dari kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami bahkan sedetik sekalipun. Dan biarlah kehidupan kami adalah merupakan taburan dari benih firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, sekedar pengingat bahwa tema luar biasa ini mengenai menabur dan menuai itu tidak akan pernah berhenti sampai selama bumi masih ada. Sebagai pengingat saja bagi setiap kita semua bahwa benih yang kita tabur setiap hari akan kita petik hasilnya suatu hari kelak. Kita baca dalam Galatia 6 ayat 5 sampai 8. Galatia 6 ayat 5 sampai 8. Dikatakan sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Tidak bisa titip, tidak bisa ditolong. Setiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan memberikan pengajaran itu. Ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat yang ke-8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Sungguh luar biasa. Walaupun kalau kita baca ayat 8 dikatakan kalau orang menabur dalam kedagingan akan menuai kebinasaan dari perbuatan itu. Terkesan memang mengerikan, tetapi itu tidak satu-satunya ayat yang dicatat. Tetapi dikatakan tetapi barang siapa Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah dan termasuk kita semua yang mau hidup dipimpin oleh roh dan mengikuti kehendak roh yang ada dalam kehidupan kita, dan kita menabur di dalam roh, dalam tuntunan roh, dalam petunjuk roh, sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang kita lakukan, ucapkan, dengarkan, dan kita berikan persembahan kepada orang lain, maka ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu, akan menuai hidup bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan baik-baik bagaimana kita hidup. Siapa yang memimpin kita, siapa yang mempengaruhi kita, siapa yang ada di dalam pikiran kita, apakah kehendak kedagingan atau kehendak roh. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita biarlah memiliki pertanyaan kepada kita masing-masing. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah benih-benih perbuatan, ucapan, pikiran, pengeluaran uang, kecondongan hati, keputusan, dan waktu itu kita tabur atau kita habiskan, kita hambur-hamburkan pada
kedagingan atau tentang hawa nafsu duniawi? Apakah perbuatan kita dalam kedagingan? Apakah ucapan kita dalam hawa nafsu duniawi? Apakah pikiran kita ada di dalam keduniawian? Apakah pengeluaran uang kita ada di dalam keduniawian? Apakah kecondongan hati kita adalah tentang hanya hal-hal dunia, mengenai sakit hati, kepahitan, dan hal-hal yang terisi dengan dendam, atau kecondongan hati kita diisi dengan firman Tuhan? Apakah keputusan-keputusan dan waktu-waktu kita berikan hanya kita hambur-hamburkan kepada keduniawian? Pertanyaannya biar kita jawab bagi kita masing-masing. Atau sebaliknya, segala yang tadi saya ucapkan itu kita tabur mengikuti kehendak Tuhan. Ucapan, perbuatan, pikiran, keuangan, hati, keputusan, waktu, apakah kita ikuti kehendak Tuhan dan di dalam kebenaran? Karena kembali lagi sebagai pengingat, suatu hari nanti kita akan menuai dan memetik buah dari yang kita tabur. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca dalam Mazmur 126, Mazmur 126 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, dikatakan nyanyian ziarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ayat kelima, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Dari ayat kelima dulu saya bahas Bapak Ibu. Artinya apa? Ketika orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, yang menabur adalah orang-orang yang tidak dibatasi oleh keadaan. Apakah penderitaan, kesulitan, tekanan, cobaan, hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan kita, itu tidak membatasi kita dari kegiatan kita menabur hal-hal yang baik. Kekurangan, keterbatasan kita tidak membuat kita berhenti untuk menabur. Karena hanya dengan menabur kita akan menuai. Di dalam kesempitan hidup kita tetap akan ada kesempatan untuk kita menabur. Dan dikatakan dalam ayat yang pertama tadi, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Ketika Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk kita menuai dan mengalami pemulihan dari Tuhan, satu saja kenyataannya, keadaan kita akan seperti orang yang bermimpi. Di dalam mimpi tidak ada batasan, di dalam mimpi tidak ada limit. Di dalam mimpi hal-hal yang mustahil bisa terjadi. Itulah yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ketika di dalam hal yang terjepit sekalipun kita mau tetap bersuka cita dan menabur, maka ketika kita menuai, kita akan melihat kalau bukan Tuhan tidak mungkin ini terjadi. Sebab keadaanku seperti orang yang bermimpi, tak terbatas, luar biasa. Saya menghimbau setiap kita untuk tidak jemu-jemu dan tidak berhenti untuk terus menabur di dalam kehendak Tuhan, di dalam roh, dalam tuntunan roh, dan di dalam sukacita, sehingga kita akan menuai hal-hal yang luar biasa dan pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.